hamdan katsira liman qala tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwat iman, ikhwan fillah, jamaah ibadah Jumat Masjid Al-Hasan yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap orang takut dengan petir karena suaranya yang menggelegar dan sambarannya yang mematikan. Dan ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat firman-Nya, yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadzarul maut. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya menghindari suara petir itu karena takut mati. Surat Al-Baqarah ayat 19. Berbeda dengan kematian, setiap orang takut walaupun belum pernah mengalaminya. Dan penyebab utama orang takut mati sebenarnya ada 3. Yang pertama, belum siap bekal. Yang kedua, masih sedikit ibadah dan amal soleh. Dan yang ketiga, terlalu banyak dosa, terlalu banyak maksiat. Allah ciptakan mati dan hidup sejatinya adalah untuk menguji manusia siapa yang paling bagus prestasi amalnya. Dan ini diingatkan Allah Subhanahu wa taala lewat firman-Nya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah adalah zat yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Surat Al-Mulk ayat 2. Ikhwat iman, ikhwan fillah, rahimani wa rahimakumullah. Sakratul maut sebagai awal dari peristiwa kematian adalah puncaknya rasa sakit dan tidak bisa diruqyah dengan bacaan apapun. Kenapa? Karena sakratul maut urusannya bukan dengan gangguan jin, tetapi dengan malaikat pencabut nyawa yang kebal ruqyah. Jadi kalau jin bisa diruqyah, tapi malaikat pencabut nyawa tidak bisa diruqyah. Ketika rasa sakit memuncak karena nyawa sudah sampai di tenggorokan, Allah bertanya, man raqa? Siapa yang bisa meruqyah? Siapa yang bisa menyembuhkan atau menghilangkan rasa sakit ketika sakratul maut? Jawabannya tentu tidak ada. Surat Al-Qiyamah ayat 27. Pada suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, ya Ka'ab, wahai Ka'ab, haditsna anil maut, ceritakanlah kepada kita tentang kematian. Qala, kata Ka'ab, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, gusnun kathirus syauq yadkhulu fi jawfir rajul. Bahwa yang namanya kematian itu sejatinya seperti sebuah dahan yang banyak durinya yang nyangkut di kerongkongan. Fatakhudhu kullu syaikah biirkin yajdibuhu rajulun syadidul jahd. Kemudian duri itu dicabut
dengan keras ya, oleh orang yang sangat perkasa. Ketika nyangkut duri itu di tenggorokan seseorang, kemudian dicabutnya ya, oleh orang yang punya kekuatan yang sangat luar biasa dengan keras dan cepat. Fa'akhadha ma'akhadha wa abqa ma'abqa. Apa yang akan turut tercabut bersama dahan itu dan apa yang akan tersisa. Ini gambaran tentang sakratul maut. Riwayat Abu Nu'aim Al-Asfahani dalam kitabnya Hilyatul Auliya. Kemudian Syaddad bin Aus berkata, al-mautu afdhu haulin fid dunya wa akhirah alal mu'minin. Bagi orang yang beriman, kematian itu sejatinya adalah pengalaman yang paling menakutkan, pengalaman yang paling menyakitkan bagi seorang mukmin baik di dunia maupun di akhirat. Wa huwa asyadu min nashr bil manashir wa qardin bil maqarin wa ghalib bil qudur. Kematian itu lebih menyakitkan dibandingkan Anda digergaji atau dipotong dengan gunting atau direbus dalam periuk. Walau annal mayyita nashrun fa akhbaru ahla dunya bil maut. Kalau seandainya orang yang sudah mati menceritakan bagaimana sakitnya sakratul maut kepada penduduk dunia yang masih hidup, mantafa'u bi aishin wala ladzu binaumin. Maka orang yang masih hidup ketika mendengar cerita gambaran sakratul maut itu, mereka tidak akan bisa menikmati kehidupan dan juga tidak bisa akan tidur nyenyak, nggak bisa tidur, ya, nggak enak makan, ya, nggak enak yang namanya ya, piknik ya, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kesenangan. Tidak nikmat hidup ini, tidak nyenyak tidur ini. Kalau orang yang mati diizinkan untuk menceritakan bagaimana dahsyatnya sakratul maut. Kenapa? Karena sekuat dan segagah apapun orangnya, serta sehebat apapun pengawalnya, tidak ada yang bisa mencegah sakratul maut. Dan ini Allah jelaskan dalam surat Al-Waqi'ah. Falaula idza balagatil hulqum, maka kalau begitu mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan? Tidak ada bodyguard, tidak ada yang namanya pengawal, tidak ada pas pampres dan lain sebagainya. Ketika nyawa sudah sampai di tenggorokan, dicabut oleh malakul maut. Jarak Allah saat itu sangat dekat, tapi tak terlihat oleh orang-orang yang menyaksikan sakratul maut. Wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun, kata Allah. Dan kamu ketika itu melihat, dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tapi kamu tidak bisa melihat. Maka mengapa jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian yang selanjutnya, betis bertaut. Menahan rasa sakit, sadar akan yakin ruhnya akan berpisah dengan jasad, berpisah dengan harta, berpisah dengan tahta, berpisah dengan keluarga, berpisah dengan dunia, dan berpisah dengan semua yang dicintainya menuju Allah dalam keabadian. Sesakit apapun orang, separah apapun sakitnya, masih belum bisa menyadarkan orang itu bahwa dia akan berpisah dengan dunia. Tetapi ketika didatangi sakratul maut, baru saat itu orang sadar bahwa dirinya akan berpisah dengan dunia. Wa dhanna annahul firaq. Dia yakin bahwa itulah waktu perpisahan dengan dunia. Wa tafatis sa'ku bisak. Dia menahan rasa sakit yang luar biasa sehingga bertaut betis kiri dengan betis kanan. Ila rabbika yauma idin masa'ir. Kepada Tuhan mula pada hari itu kamu akan dihalau. Surat Al-Qiyamah ayat 28 sampai 30. Barakallahu li wa lakum.
Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwata iman, ikhwan fillah, jamaah ibadah Jumat Masjid Al-Hasan rahimani wa rahimakumullah. Permohonan agar diberi waktu sebentar untuk berinfak, bersodakoh dan beramal soleh. Hanya angan-angan. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul maut. Kata Allah, dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Jadi berinfaklah, bersedekahlah, beribadahlah, beramal solehlah sebelum dijemput dengan kematian. Sebab kalau sudah dijemput, sia-sia. Tidak ada manfaatnya sedekah, infak, ibadah dan amal soleh. Sebab pada saat itu orang ketika dijemput dengan sakratul maut fayaqul, dia akan berdoa kepada Allah, Rabbi laula akhiratani ila ajalin qarib fa as-sadaqu akum minas solihin. Ya Allah, ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematian itu kepadaku sedikit waktu lagi, sebentar saja, maka aku dapat bersedekah. Aku akan termasuk orang yang saleh. Tapi kata Allah, wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematian telah datang. Oleh karena itu kata Rasul, jadilah orang yang cerdas, yang mampu mengendalikan nafsu serta selalu mempersiapkan bekal untuk menghadapi kehidupan setelah kematian. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang rendah diri, mampu mengendalikan nafsunya serta beramal untuk kehidupan setelah kematian. Hadis riwayat Tirmidzi dari Ibnu Majah. Dan jangan jadi orang bodoh, orang tolol, orang dungu, ya, yang selalu mengikuti hawa nafsu dan banyak berangan-angan. Wal ajizu manittaba'a nafsu hawa wa tamanna 'ala Allahi. Dan orang lemah adalah orang yang mengikuti dirinya pada hawa nafsunya dan berangan-angan atas Allah. Masih hadis riwayat Tirmidzi, ya, dari Ibnu Majah. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li dunyaya wa aslih akhirati allati fiha ma'ati waj'al hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'al mauta rahatan li min kulli syarr. Ya Allah, solihkan agamaku sebagai benteng hidupku, solihkan duniaku sebagai tempat hidupku, solihkan akhiratku sebagai tempat kembaliku. Jadikan hidupku bertambah baik dan jadikan matiku sebagai waktu istirahat dari sesuatu yang tidak menyenangkan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.